Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Saudara, kembali kita siapkan diri sebelum kita masuki dunia kerja. Kita akan bersaat teduh. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu, hati yang bersuka cita dan mengucap syukur, sebab Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami, yang telah menjaga dan memberkati petiduran kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh kemurahan-Mu dan rahmat-Mu semata-mata, kami boleh bangun di hari ini. Ada umur panjang, Engkau beri kami sehat, dan karena itu kami bersiap untuk melakukan tugas kerja kami. Namun sebelumnya kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Kami membutuhkan Tuhan dalam menjalani hari ini, sebab bersama Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, 1 Korintus pasal 4 ayat 1-5. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali, artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh sesuatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Di ayat 1 ya dikatakan begini. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Istilah hamba Tuhan hari-hari ini kian marak dalam pelayanan kekristenan masa kini, di mana ada banyak orang begitu bangga bila gelar hamba Tuhan tersebut melekat pada dirinya, tanpa memahami makna sesungguhnya kata hamba Tuhan atau hamba. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata hamba Tuhan secara perlahan mengalami pergeseran. Sering ada anggapan bahwa menjadi hamba Tuhan berarti harus mendapatkan perlakuan khusus atau service plus, beroleh penghormatan dimanapun melayani dengan segala fasilitas yang memadai. Hal ini tidak 100% keliru. Itu adalah bonus atau berkat yang mengikuti pelayanan seorang hamba Tuhan. Namun, jangan sampai hal itu mengalihkan motivasi kita sehingga kita tidak lagi mencerminkan jiwa pengabdian, melainkan hanya
tuntutan profesi yang menyebabkan kita keluar dari jalurnya Tuhan. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di awal suratnya ya, yang Rasul Paulus tulis kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menyebut dirinya hamba Yesus Kristus. Kita lihat di Roma pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Begitu juga di hadapan jemaat di Korintus. Rasul Paulus menyadari secara benar makna kata hamba yang melekat pada dirinya, yaitu tidak lebih dari seorang budak. Jadi hamba itu sama dengan budak. Nah, sebagai budak, Rasul Paulus harus mengabdikan dirinya dengan segenap jiwa dan raganya untuk Tuhannya. Jadi hamba Tuhan juga bisa diartikan orang-orang yang membaktikan setiap nafas hidupnya untuk Tuhan, melepaskan segala kenyamanan duniawi, tunduk kepada pemerintahan surgawi, dan tidak punya hak untuk menuntut serta bukan seorang bos. Ini yang paling penting. Sebab sekarang ini banyak orang yang menamakan diri hamba Tuhan. Ya, kita tahu sendiri, mau diperlakukan seperti seorang bos. Bahkan ada bodyguardnya. Bahkan kalau mau ketemu tidak sembarang. Ada kalau mau ketemu mesti ada duit dulu. Ditanya duitnya berapa? Haleluya. Saya kalau mau lihat hamba Tuhan, pendeta, ngapain saya jadi Kristen? Ya. Bahkan setelah saya jadi Kristen, saya banyak kecewa dengan hamba Tuhan. Tapi saya tidak lihat hamba Tuhan. Saya tidak melihat pendeta, saya tidak melihat gereja. Saya pandang Yesus. Hamba Tuhan bisa mengecewakan, gereja bisa mengecewakan, tapi Yesus tidak mengecewakan. Dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku memberikan kelegaan. Percaya bahwa Yesus sanggup memberikan kita kelegaan. Saudara mau bersahabat dengan siapa? Sahabat paling dekat pun bisa menjadi pengkhianat. Tapi Yesus sahabat yang setia. Ketika orang-orang di sekitarmu tidak dapat dipercaya, orang kepercayaanmu sekalipun tidak lagi bisa dipercaya, Yesus tetap bisa dipercaya. Karena itu mari kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Rasul Paulus mengakui dirinya adalah hamba Yesus Kristus. Adapun jawatan sebagai rasul diberikan oleh Kristus kepada Rasul Paulus, bukan ia sendiri yang mengangkat dirinya sebagai rasul, tetapi Paulus tetap mengedepankan status dirinya yang tidak lebih dari seorang hamba. Dalam perjalanannya sebagai seorang hamba Tuhan, Rasul Paulus melayani dengan tulus, tidak bersikap menuntut, tidak mencari keuntungan diri sendiri di balik pelayanan, melainkan mengabdi dengan sungguh-sungguh demi kemajuan Injil di muka bumi. Karena itu, mari kita melayani Tuhan dengan penuh pengabdian. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk
melayani. Dalam kamus pelayanan saya katakan bahwa melayani adalah memberi hidup, bukan mencari hidup, bukan mencari popularitas, bukan mencari pujian. Melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan, kita mengabdi seluruh jiwa, tubuh, roh kita untuk Tuhan. Saya bukan hanya ngomong, tapi saya sudah lakukan penderitaan demi penderitaan. Proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Di penjara, dianiaya. Saya bilang bukan dipukul lagi, dianiaya, diintimidasi, dibully. Udah makanan sehari-hari. Bahkan diancam sampai hari ini. Ya kan? Bahkan juga gereja tidak melirik kami sebagai seorang murtadin. Dan bahkan ada yang bilang, murtadin hanya bikin ulah, bikin onar, bikin masalah. Saudara, terserah gereja mau bilang apa tentang saya sebagai seorang murtadin. Tapi saya nggak pernah merugikan gereja. Tidak ada pendeta yang saya pernah rugikan. Saya tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak sopan begitu, ya. Saya selalu mengedepankan integritas, ya, melayani, memberi hidup. Walaupun kami mengalami banyak kesulitan-kesulitan ekonomi, tapi kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan sebagai seorang hambanya. Itu sebabnya sebagai seorang hamba Tuhan, kita ini budak, ya. Kalau seorang budak itu sudah melepaskan semua harga dirinya. Karena itu, mari kita mengerti, sebagai seorang hamba Tuhan, jangan mau, ya, diperlakukan seperti bos. Haleluya. Iya, banyak orang melayani menuntut kenyamanan. Ya, tapi mari kita harus tunduk kepada pemerintahan surgawi dan tidak punya hak untuk menuntut, serta bukan, ini perlu diperhatikan, seorang bos. Kita hamba, tidak ada yang dapat kita banggakan. Hanya Yesus itu kebanggaan. Menjangkau jiwa-jiwa itu adalah tekad. Menyelesaikan amanat agung itu prioritas utama dalam hidup ini. Memberitakan Injil. Amin. Marilah kita semua dalam seluruh profesi, apapun yang engkau kerjakan, ingat, engkau adalah hamba Tuhan. Amin. Bukan hamba uang, bukan hamba manusia, apalagi hamba hantu, tapi hamba Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami diingatkan sebagai seorang hamba, kami harus tunduk pada pemerintahan surgawi. Kami tidak menuntut pujian, kami tidak menuntut kenyamanan dari manusia, dari dunia. Apalagi menuntut diperlakukan seperti seorang bos. Kami harus merendahkan diri, karena seorang yang merendahkan diri di hadapanmu, engkau pasti akan tinggikan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini. Perlindungan Tuhan sempurna, berkat Tuhan juga sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami